Teman sekalian, kita ketemu lagi dan pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan kegiatan PPRA. Jadi PPRA yang sudah menjadi prognas akan kita coba kupas satu persatu, tahap demi tahap sesuai dengan kebutuhan. Dan yang saat ini adalah terkait dengan kegiatan PPRA. Jadi di dalam petunjuk pelaksanaannya ada istilah untuk struktur organisasinya. Ada yang disebut tim, ada komite, ada subkomite. Kita harus melihat dahulu apa makna dari tim, komite, dan subkomite. Tim artinya anggotanya berperan jelas namun dapat bertugas-tugas. Struktur organisasi yang lebih fleksibel dan fokus pada hal konkret. Misalnya adalah tim gawat darurat, ya, tim cangkok sumsum tulang. Artinya dia fokus pada tugas-tugas tersebut dan bisa saling melengkapi di dalam menjalankan tugas tersebut. Jadi organisasi yang sangat fleksibel, anggota-anggota di dalamnya sangat fleksibel. Kemudian yang kedua, ada komite. Apa itu sebenarnya komite? Komite ini gabungan dari berbagai profesi, berbagai kompetensi. Nah, komite ini memang sifatnya lebih formal dan dia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, membuat regulasi, dan lain. Kemudian yang ketiga ada namanya subkomite. Nah, subkomite itu sebenarnya ada bagian dari komite. Nah, di dalam pembentukan tersebut, saya pribadi lebih menyarankan ke komite. Kenapa? Karena di komite PRA, ingat, bukan komite PPRA, karena P-nya itu adalah program. Tapi komite PRA itu harus terdiri atas berbagai unsur. Kita ingat di PMK 8 2015, ada unsur DPJP, keperawatan, PPI, pelayanan mikrobiologi klinik, kemudian ada KFT juga, dan ada farmasi. Nah, komite itu merupakan kumpulan dari setiap profesi tersebut. Kemudian di dalam komite PRA ada yang namanya tim PGA, sehingga akan lebih nyaman bila bentuknya komite di dalamnya ada tim yang disebut tim PGA, bukan tim PPRA atau tim PRA membawai tim PGA gitu. Tim membawai tim. Saya rasa secara tata bahasa mungkin lebih nyaman bila kita menggunakan komite membawai tim. Nah, subkomite, kalau subkomite PRA yang menjadi pertanyaan, dia subkomite dari komite apa? Gitu. Ada yang berpendapat adalah subkomite PRA itu dari atau di bawah komite KFT. Nah, eh, saya mencoba mencari literaturnya, mencari sumbernya, namun belum menemukan. Karena KFT sendiri memiliki tugas yang berbeda. Dia bukan sebagai pengawas terkait dengan resistensi antimikroba. Ya, ini adalah salah satu dari bacaan yang mungkin bisa dirujuk terkait dengan kebingungan antara tim dan komite. Jadi, eh, jurnal ini cukup lama sebenarnya, ya tahun 1995 adalah jurnal yang menyampaikan terkait tata bahasa, terkait dengan kata, beda antara tim dan komite. Saya mencoba juga masuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terkait dengan pelayanan mikrobiologi. Ada yang kemudian menyatakan bahwa kami tidak punya spesialis mikrobiologi klinik. Padahal di dalam bahasa perundang-undangan tersebut adalah pelayanan. Pelayanan.
Pelayanan adalah suatu aktivitas, ya, suatu aktivitas untuk memberikan suatu hal, jasa yang atau hubungan yang diterima dan ada yang memberikan. Namun kalau bicara spesialis mikrobiologi klinik, maka dia kata benda, yaitu pelayan. Nah, yang disampaikan adalah pelayanan, bukan pelayannya. Sehingga saya lebih condong dari berpijak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah yang dimaksud ada pelayanannya itu bisa saja dia dijalankan oleh spesialis mikrobiologi klinik bila memiliki, spesialis patologi klinik bila tidak ada spesialis mikrobiologi klinik, bahkan bisa saja akhirnya dokter umum, ya, yang dia tentu saja karena catatan-catatan tertentu dia harus menghandle tersebut. Misalnya belum mendapatkan spesialis terkait laboratorium patologi klinik ataupun mikrobiologi klinik. Ya, pelayanan mikrobiologi itu cukup beragam. Bisa dia yang konvensional atau manual. Ya, kalau saya coba gambarkan menggunakan mikroskop cahaya yang menggunakan cahaya matahari yang sudah sangat kuno, itu artinya manual, atau semi otomatis yang tengah bawah itu, atau yang full otomatis. Ya, ini saya mendapatkan sebuah buku, judulnya ada Synopsis of Clinical Pathology and Microbiology. Artinya, antara patologi klinik dan mikrobiologi klinik ini memiliki keterikatan, termasuk nanti saat kita mengimplementasikan PPRA. Kita tidak bisa hanya berbekal hasil mikrobiologi klinik saja yang kemudian kita menyarankan antibiotik tanpa kita mengetahui bagaimana gambaran darah tepi, bagaimana leukositnya, bagaimana trombositnya, apakah mengarah ke sepsis, mungkin nanti kita harus meminta keterangan terkait dengan misalnya ditemukan Schiff-Pundelev, ya, Douglas body, granula metakromatik, dan lain-lain, ya. Nah, itu yang harus diterapkan bersama-sama. Oke, SDM yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan mikrobiologi siapa? Karena di Indonesia masih ada ilmu-ilmu irisan yang duanya masih bisa berkecimpung di situ, mempersembahkan pelayanan terbaik bagi kemanusiaan, maka bisa itu adalah PDS dari patologi klinik ataupun dari mikrobiologi klinik. Tergantung siapa yang akhirnya bahasa agama di Islam itu adalah fastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan. Siapa yang akan mengimplementasikan? Nah, bagaimana implementasinya nanti di slide atau video berikutnya akan disampaikan. Nah, kemudian ada pernyataan terkait dengan konsultan penyakit infeksi. Siapa konsultan penyakit infeksi? Saya mencoba mencari beberapa sumber literatur. Memang yang mendekati konsultan penyakit infeksi adalah dari dokter spesialis penyakit dalam karena mereka memiliki namanya KPTI, konsultan penyakit topik infeksi, dengan keahlian untuk diagnosa, untuk mengobati, untuk mencegah infeksi-infeksi pada tubuh manusia yang bisa disebabkan oleh berbagai macam bentuk mikroorganisme mulai dari bakteri sampai parasit. Bagaimana dengan SPMK? SPMK silakan, bisa. Ya, bisa saja dia menjadi konsultan penyakit infeksi di beberapa kasus. Memang eh, tentu saja kita akan mempertimbangkan terkait dengan gelar konsultan atau tidak gelar konsultan, tapi memang dia memiliki kapasitas konsultan. Konsultan ini kan sebenarnya konsultasi, tempat dia mendapatkan konsultasi, tempat orang berkonsultasi. Terkait dengan apoteker farmasi klinik juga ditanyakan dalam pelaporan itu nanti. Ya. Jadi farmasi klinik ini lebih dari farmasi umum. Dia sampai ke level yang menyeluruh terkait dengan konsultasi terkait dengan obat.
dia harus tahu kondisi klinis pasien. Nah, semua gelar yang memiliki kata klinik artinya dia harus ke pasien. Patologi klinik harus visitor, mikrobiologi klinik harus visitor, farmasi klinik harus visitor. Ya, kenapa? Karena mencocokkan dengan klinis pasien. Bagaimana dengan farmasi umum? Sama seperti kejadian tadi. Kalau tidak ada dokter laboratorium, tidak ada mikrobiologi klinik, maka patologi klinik, tidak ada dokter, itu bisa menggunakan dokter umum. Nah, farmasi pun juga seperti itu. Tinggal kita nanti mengasah keahlian, kemampuan kita, memperdalam keilmuan. Ya, alhamdulillah bila kemudian bisa melanjutkan pendidikan farmasi klinik. Ya, kemudian ada namanya Forum Kajian Kasus Infeksi Terintegrasi atau FORKIT. Nah, ini adalah contoh FORKIT, bagaimana kami berkumpul mulai dari spesies penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler, farmasi, perawat ruang, MPP, IPCN, ya, dan lab. Baru kemudian kami berkunjung ke pasien, kita berdiskusikan. Ini adalah satu bentuk dari FORKIT. Kita bisa duduk dulu, kita bisa setelah visitor bersama baru kita duduk. Nanti dilaporkan di Kementerian Kesehatan berapa kasusnya. Nah, ada 0 kasus, 110 kasus, sampai yang lebih dari 30 kasus. Nah, PPRA kadang kendalanya adalah kurang dukungan manajemen, termasuk anggaran, kurang penerimaan DPJP terhadap tim atau komite PPRA, kurangnya SDM dalam tim atau komite PPRA, kemudian kurangnya sarana prasarana dan alat kesehatan. Nah, silahkan yang mana yang akan menjadi kendala dan itu dilaporkan dan tentu saja kita juga secara internal sudah eh, bersama-sama mencari solusinya. Baik, saudara sekalian, eh, video singkat terkait dengan apa yang kita laporkan dalam PPRA nanti terkait dengan eh, apa itu tim, apa itu komite. Ya. Mudah-mudahan ini video awal yang nantinya akan bisa menjadi landasan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dan akan kita sampaikan terkait dengan video-video lainnya yang akan melengkapi dan menjadi sumber dari keilmuan PPRA secara terang dan secara jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.